Saat ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Hati-hati Hatimu. Kemarin kita sudah bahas tentang dua tempat terburuknya Daud. Yang pertama Bethlehem, yaitu masa kecilnya yang sebenarnya adalah tempat pembuangan. Yang kedua ada Adulam, tempat pelarian Daud karena dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Hari ini kita akan membahas tempat yang ketiga, yaitu Siklak, tempat di mana Daud terhimpit. Pada saat itu, dia dengan pasukannya pergi berperang. Namun ketika mereka pulang, mereka dikejutkan oleh asap hitam yang mengepul dari tempat perkemahan mereka. Mereka mempunyai satu kecurigaan bahwa tempat yang asap mengepul itu pastilah terjadi sesuatu di perkemahannya. Dan itu benar, kecurigaan itu benar. Mereka melihat dari jauh bahwa perkemahannya terbakar porak-poranda. Itu tanda. Sebagai pejuang mereka tahu bahwa telah terjadi sesuatu penyerangan dari musuh yang memporak-porandakan perkemahannya. Di situ ada anak, ada istri, orang tua, dan juga pasukan yang berjaga-jaga tidak terlalu banyak. Dan itu habis. Pada saat itu mereka segera meninggalkan tempat di mana mereka berada dan segera memacu kudanya untuk berlari secepat kilat ke tempat perkemahan yang telah dihajar oleh musuh. Dan pada saat itu di pintu gerbang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa perkemahannya habis. Semuanya dimakan api, tidak bersisa. Mungkin juga ada beberapa mayat daripada pasukannya yang terbunuh. Dan disitulah mereka menangis sekeras-kerasnya. Sampai Alkitab mengatakan sampai tidak kuat lagi menangis. Mereka frustasi dan mereka mulai menyalahkan Daud. Lalu mereka mengambil batu dan mau merajam Daud. Pada saat itu apa yang dilakukan? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di saat itu adalah sebenarnya saat-saat rapuh bagi Daud. Bukan seperti ketika dia berhadapan dengan Goliat. Dia bisa dengan kuat hati melawan Goliat. Tapi hari itu di Siklak dia rapuh. Apa yang dikerjakan ketika dia rapuh? Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan suka tentang Daud. Sekalipun dia punya banyak kesalahan, sekalipun dia punya banyak dosa, tetapi ada sisi-sisi yang Tuhan suka. Dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia selalu bawa mezbah kepada Tuhan. Dan pada saat dia rapuh, dia bawa satu sikap yang berbeda, yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekarang ini bagaimana dengan kita? Ketika kita berhadapan dengan tekanan, masalah yang begitu menekan kita, sehingga kita berada di puing-puing, gak berdaya untuk keluar dari puing-puing keruntuhan itu. Dan kita pada saat itu apa yang Tuhan lihat? Kalau Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kalau kita bagaimana? Apakah kita komplain, bersungut-sungut, lalu kita berkata, Tuhan, saya gak tahan dengan penderitaan ini, saya gak tahan dengan masalah-masalah ini, saya gak tahan dengan semua kesedihan, kehilangan dan sebagainya. Tapi Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhatikan,
Tuhan juga yang ingin menemukan pada saat itu hati yang terus berharap kepada Tuhan. Seperti Daud menguatkan kepercayaannya kepadanya, bukan meninggalkannya, bukan meruntuhkan mezbahnya, bukan pergi dan menjauh dari Tuhan, tapi datang dan menguatkan kepercayaan kepada Tuhan.